Atta Halilintar disebut sebagai sosok yang dapat menyatukan Aurel dan Krisdayanti, di mana dahulu di antara Krisdayanti dan Aurel sempat mengalami hubungan yang renggang. Melihat kabar dan momen tersebut, Anang Hermansyah pun sedikit memberikan komentarnya, manakala saat ini Aurel yang telah menikah dengan Atta Halilintar kini telah memiliki hubungan yang dekat dengan Krisdayanti. Lalu, seperti apa tanggapan Anang Hermansyah melihat hubungan antara Aurel dengan Krisdayanti yang semakin dekat dan membaik? Gimana mungkin pertama kali? Nggak tahu, aku lagi rekaman lagu, tiba-tiba Om Raul dari jauh support. Saya doa yang terbaik buat Aurel, buat Atta untuk segalanya ke depannya. Dan tiba-tiba telepon, halo, ya udah kita teleponan. Seru, lucu. Ada sih video tapi aku belum taruh kemana-mana. Seru aja gitu ngobrol, kayak ada love and care-nya gitu, kayak ya walaupun tetap canggung ya, tetap awkward ya, tetap canggung, tapi ya memang di hidup kita harus, apalagi sama keluarga kandung sendiri ya, harus ini ya, saling menjaga, saling melengkapi, saling maafkan, saling bersatu. Nggak tahu ya gimana mempersatukannya, nggak tahu, nggak ngerti. Kalau aku orangnya tuh relax aja, hidup tuh dibawa santai gitu. Mau ada masalah ya kita koreksi diri, kalau alhamdulillah bahagia ya kita syukuri, ya apa adanya aja. Apa aja yang bisa kita apa namanya ya, bisa kita buat sebagai anak ke orang tua. Apalagi orang tuaku sekarang banyak, papa mamaku, pipi sama bunda, Mimi sama Om Raul, walau bagaimanapun lah sebelum-belumnya ya, sekarang kan semua nih udah menjadi satu keluarga, udah menjadi mertua-mertuaku, jadi aku harus sopan ke semuanya juga gitu. Gak bisa aku ngikutin apa yang begini, begitu, jadi aku benar-benar pengen semuanya itu in one family. Kalau keluarga itu kalau bersatu, terus semua silaturahminya jalan kan jadinya enak gitu. Soalnya kayak mungkin tadinya papa mamaku sama Mimi, papa mamaku sama Bunda Santi sedikit ada barrier ya. Mungkin udah baik semua dari jauh, cuman kan jarang ngobrol bareng. Jadi ketika ngobrol itu kayaknya semua hatinya jadi lembut. Gini, itu pun harus dilihat secara bijaksana. Karena mungkin di sini adalah Atta melihat itu pun ibu kamu. Ya benar. Konteks itu konteks betul, tapi harus ditelaah lebih baik, dengan cerdas, dengan baik menghadapi, menempatkan bagaimana Gade, bagaimana menempatkan seorang Asanti. Kenapa? Ya itu kenyataan faktanya yang ada, bahwa nanti Aurel sama Atta oh ini kamu dulu nggak pernah ketemu begini. Ada sejarah yang Atta nggak mengerti. Terus Atta memaksa itu mengerti, nggak bisa, nggak bisa cross the line, nggak bisa. Jadi pemahaman itu kita yang mengerti, tapi kita pun berusaha untuk itu melerai. Coba lihat bagaimana Asanti peristiwa pernikahan itu menempatkan Kade seperti apa. Ini menjadi terganggu nggak sih masalah? Kan kenapa? Jadi terganggu nggak ya? Maksudnya Kade dan Taufik semakin dekat juga sama Aurel. Loh, kedekatan itu terjalin itu bagus. Cuman semua harus menjaga diri dengan baik. Dibangunlah dengan cara yang tepat. Loh, kenapa Mas jadi bahasanya kok harus tepat? Ya harus tepat. Ini kalau tidak tepat, ini sensitif arealnya. Tapi kita harus dewasa memandang itu dengan baik. Kalau itu tidak tepat, itu akan sensitif arealnya. Atta pun melihat itu dengan tidak tepat, itu arealnya sensitif. Kita berusaha mencari jalan mempersatukan dengan cara apapun. Kita dari dulu kita berusaha mencari format yang tepat, menjalankan itu dengan baik. Asanti itu memahami dengan benar siapa dia terhadap orang. Dia tahu posisi Asanti itu tahu, sangat mengerti dia. Makanya dia sekarang hanya mampu berdoa. Dia hanya bisa mendoakan Aurel bahagia, Aurel itu
dia kalau misalnya dia punya omongan juga benar-benar aman. Itu dia menjaga dari jauh. Asanti tuh ngomong sama aku, kadang-kadang kepikiran Aurel gimana ya, Aurelnya gimana. Itu menjaga dari jauh. Makanya konteks ini yang tahu kita. Aku yang mau merekam dengan baik dan aku mau dengan segala kemampuanku aku menjadi duduk di tengah dengan baik. Apapun ya ada semua hubungannya dengan aku. Makanya di sini aku berharap harus memahami dengan tepat, menempatkan itu. Memang ini sebuah pelajaran ya buat Atta baru, buat Aurel juga baru. Gimana aku dengan suamiku pasti, ayo dong kamu begini dong. Dengan ibu kamu ini, dengan bunda harus kayak gini, dengan Mimi harus kayak begini. Tapi ada hal yang masih perlu diperbaikin pelan-pelan. Tidak semuanya gampang seperti itu. Artinya bahwa harus cermat, harus sabar dalam menempatkan ini semua supaya tidak terjadi hal-hal yang nanti pandangannya jadi salah juga. Nanti terjadi yang aku dengar, nanti jadinya semua ini jadi begini, nggak begitulah. Semua memang ingin jadi semua aman satu dengan cara yang bijak. Karena kalau tidak itu tadi itu areal sensitif untuk mengartikan dan menempatkan itu. Hubungan kedekatan antara Krisdayanti dengan Aurel disambut baik oleh Anang Hermansyah. Namun, menurut Anang Hermansyah, hubungan yang kini dekat dengan Aurel dan Krisdayanti harus dijalankan dengan cara yang baik. Gini. Semua hal yang dibangun untuk kebaikan tidak ada orang yang tidak mau. Cuman caranya. Iya dong. Itu kan penting. Jadi itu cara harus dengan baik. Apakah jalan baik? Banyak jalan yang bisa jangan sampai terjadi kayak begini. Apa maksudnya? Tahu-tahu jadi begini bertanya. Kalau nggak ada apa-apanya nggak perlu bertanya kan? Simpel kan? Artinya ada yang perlu diperbaikin. Karena apapun juga aku bilang sekali lagi, Aurel mudah-mudahan bisa bicara bagaimana dengan Atta yang baik, bagaimana dia dengan Kade, bagaimana dia dengan bundanya Asanti yang benar-benar Asanti tulus membesarkan dengan adik ini tanpa pikiran macam-macam. Jadi ini yang harus dipandang harus bijak. Kalau aku tuh ditanya Mas Anang suka yang mana, Mas Anang aku bukan penilaianku itu. Penilaianku adalah bagaimana memang semua nanti berjalan dengan ideal yang tepat. Tapi ideal itu kapan? Aku nggak tahu juga. Itu hanya tergantung ikhtiar kita. Ikhtiar itu bisa dibangun dengan baik kalau komunikasinya semua lancar dengan baik. Ini yang penting. Jadi tidak ada unsur bahwa yang ini memanfaatkan yang ini memanfaatkan yang itu, ini begini, nanti begitu. Beritanya jadi begini. Enggak itu yang kita cari. Tidak ke sana. Tapi bagaimana kita rukun bersama dengan menempatkan cara yang bijaksana. Ini yang harus didasari. Selain menanggapi hubungan kedekatan antara Aurel dengan Krisdayanti yang semakin membaik, Anang pun memberikan penjelasan mengenai postingan Azriel di akun Instagramnya. Menurut Anang, hal tersebut diakui sebagai bentuk kerinduan Azriel terhadap Aurel yang sudah menikah dengan Atta Halilintar. Selain kerinduan Azriel terhadap Aurel, postingan Azriel di akun Instagramnya juga satu bentuk kagum terhadap sosok Ashanti, di mana mau menerima Azriel dan Aurel layaknya seperti anak kandung sendiri. Tanya yang ada bahwa nanti Aurel sama Atta ini kamu dulu nggak pernah ketemu begini. Ada sejarah yang Atta nggak mengerti. Terus Atta memaksa itu mengerti nggak bisa. Nggak bisa cross the line. Nggak bisa. Jadi pemahaman itu kita yang mengerti. Tapi kita pun berusaha untuk itu melerai. Coba lihat bagaimana Asanti peristiwa pernikahan itu menempatkan Kade seperti apa. Ini menjadi terganggu nggak sih? Masalah. Kan? Kenapa? Jadi terganggu kan ya? Maksudnya Kade dan Taufik semakin dekat juga sama Aurel. Loh, kedekatan itu terjalin itu bagus. Cuman semua harus menjaga diri dengan baik. Dibangunlah dengan cara yang tepat. Loh, kenapa Mas jadi bahasanya kok harus tepat? Ya harus tepat.
Ini kalau tidak tepat, ini sensitif arealnya. Kita harus dewasa memandang itu dengan baik. Kalau itu tidak tepat, itu akan sensitif arealnya. Atta pun melihat itu dengan tidak tepat, itu arealnya sensitif. Tapi gimana Mas Anang melihat Atta bisa jadi pelantara menyatukan Gini. keluarga? Kita berusaha mencari jalan mempersatukan dengan cara apapun. Kita dari dulu kita berusaha mencari format yang tepat, menjalankan itu dengan baik. Asanti itu memahami dengan benar siapa dia terhadap orang. Dia tahu posisi Asanti itu tahu, sangat mengerti dia. Makanya dia sekarang hanya mampu berdoa. Dia hanya bisa mendoakan Aurel bahagia. Aurel itu dia kalau misalkan dia punya omongan juga benar-benar aman. Itu dia menjaga dari jauh. Asanti itu ngomong sama aku, kadang-kadang kepikiran Aurel gimana ya, Aurel gimana. Itu menjaga dari jauh. Makanya konteks ini yang tahu kita. Aku yang mau merekam dengan baik dan aku mau dengan segala kemampuanku aku menjadi duduk di tengah dengan baik. Apapun ya ada semua hubungannya dengan aku. Makanya di sini aku berharap harus memahami dengan tepat, menempatkan itu. Memang ini sebuah pelajaran ya buat Atta baru, buat Aurel juga baru. Gimana aku dengan suamiku pasti, ayo dong kamu begini dong. Dengan ibu kamu ini, dengan bunda harus kayak gini, dengan Mimi harus kayak gini. Tapi ada hal yang masih perlu diperbaikin pelan-pelan. Tidak semuanya gampang seperti itu. Artinya bahwa harus cermat, harus sabar dalam menempatkan ini semua supaya tidak terjadi hal-hal yang nanti pandangannya jadi salah juga. Nanti terjadi yang aku dengar, nanti jadinya oh ini jadi begini, nggak begitulah. Semua memang ingin jadi semua aman satu dengan cara yang bijak. Karena kalau tidak itu tadi itu areal sensitif untuk mengartikan dan menempatkan itu. Mas Anang tapi seneng gak sih ngeliat Loli sekarang bisa ada proyek baru? Gini. Bernyanyi bersama. Gini. Semua hal yang dibangun untuk kebaikan tidak ada orang yang tidak mau. Cuman caranya. Iya dong. Iya. Itu kan penting. Jadi itu cara harus dengan baik. Apakah jalan banyak jalan yang bisa jangan sampai terjadi kayak begini, apa maksudnya? Tahu-tahu jadi begini bertanya. Kalau nggak ada apa-apanya nggak perlu bertanya kan? Simpel kan? Artinya ada yang perlu diperbaikin. Karena apapun juga aku bilang sekali lagi, Aurel mudah-mudahan bisa bicara bagaimana dengan Atta yang baik, bagaimana dia dengan Kade, bagaimana dia dengan bundanya Asanti yang benar-benar Asanti tulus membesarkan dengan hari ini tanpa pikiran macam-macam. Jadi ini yang harus dipandang harus bijak. Kalau aku terus ditanya Mas Anang suka yang mana? Mas Anang aku bukan penilaianku itu. Penilaianku adalah bagaimana memang semua nanti berjalan dengan ideal yang tepat. Tapi ideal itu kapan? Aku nggak tahu juga. Itu hanya tergantung ikhtiar kita. Ikhtiar itu bisa dibangun dengan baik kalau komunikasinya semua lancar dengan baik. Ini yang penting. Jadi tidak ada unsur bahwa ini yang ini memanfaatkan yang ini memanfaatkan yang itu, ini begini nanti begitu, beritanya jadi begini. Enggak, itu yang kita cari. Tidak ke sana. Tapi bagaimana kita rukun bersama dengan menempatkan cara yang bijaksana. Ini yang harus didasari. Mas Anang, mungkin sedikit boleh nih soal rencana berobat ke Malaysia, berobat apa lagi? Kemarin kan udah ke Turki itu. Deketin nih. Ya. Kalau aku lihat kayak Asanti memang masih autoimun dia kan masih belum bisa selesai. Baik. Jadi memang masih mencari sampai hari ini. Jadi ada rencana mau ke Malaysia? Iya, ada rencana Malaysia untuk pengobatan Asanti. Dalam waktu dekat. Ketemu keluarga. Insya Allah, aku malah berkina, Asanti juga ngomong kalau memang kita ada ke Malaysia, mungkin kita akan bertemu dengan besan kita. Ya masa sampai hari ini kan hubungannya cuma di telepon. Itu Asanti ngomong berkali-kali, ayo dong kita bisa berangkat, bisa ketemu keluarga Atta di sana. Itu ngomong berkali-kali ngomong.
Rencananya kapan tuh Mas? Udah ada rencananya? Ya nunggu PPKM lah. Kalau PPKM-nya udah dilepas, nanti aku akan berangkat. Aurel kan Oli kan Gini, kirim makanan Mas, apa gini gimana itu Mas? iya. Benar. Apakah itu bisa mewakili? Memang salah satunya bisa mewakili. Tapi perasaan batin ya yang ada dalam waktu yang masih belum 1 tahun ukurannya akan terjadi hal-hal begini. Artinya juga ada nuansa yang baik untuk ya dengan sekarang Aurel sudah berkeluarga. Ya pasti Aurel hari ini akan memikirkan suaminya, iya benar juga. Aku hampir ngerasakan bahwa Aurel itu memikirkan kita juga dalam, memikirkan Asanti juga dalam.